Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Bentar. Ini ya ada pertanyaan. Oh, ya. Oh, untuk Richard nilainya udah keluar, tapi di keterangan dosen pengujinya belum memiliki penguji. Emang bisa begitu, Bu? Nah, Richard bisa ditanyakan ke Mbak Faras ya, gitu. Yang penting kalau nilainya udah keluar, terus ada apa namanya rubrik penilaiannya. Karena rubrik ini ya yang akan jadi salah satu syarat ketika nanti akan ujian hasil. Ya, daftar ujian hasil itu harus ada rubrik penilaian, kemudian kalau nilainya di bawah 70, teman-teman harus eh, membuat revisi, ya. Kemudian ada tanda tangan bahwa teman-teman itu sudah melakukan revisi. Nilai berapapun ya, itu surat pernyataan revisi. Begitu. Eh. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Silakan. Cukup? Surat. Oke. Nah, teman-teman untuk apa namanya eh revisi ya, udah dikasih template-nya belum sama Mbak Faras? Oh, belum ya? Oke. Ya. Jadi, teman-teman yang ikut eh ujian kemarin, baik ujian ya. Jadi yang telah ikut ujian kemarin baik ujian proposal maupun ujian hasil ya, tolong besok ditanyakan ke Mbak Faras untuk meminta template template revisi gitu ya. Karena di sini di dokumen yang saya berikan itu belum ada ya. Gitu. Saya takutnya lupa ya. Semoga aja besok pagi saya keingat terus saya minta kalau misalnya ada sampai jam 10 atau jam 12 ya belum ada template untuk revisi, teman-teman bisa bisa sampaikan itu di grup ya untuk diberikan template revisi. Dan teman-teman tolong semuanya segera merevisi berapapun nilainya, baik yang di bawah 70 ataupun di atas 70 gitu. Nah, sebagai catatan, untuk yang nilainya di bawah 70 itu harus segera melakukan revisi ya. Karena apa? Biasanya kalau revisi ya, sebentar. Sesuai sama japriannya Mbak Faras tadi, bahwa untuk nilai di bawah 70 mahasiswa diberikan kesempatan satu kali perbaikan ujian ya, di mana ketentuannya adalah teman-teman menghubungi dosen pengujinya untuk mengajukan perbaikan nilai. Kemudian teman-teman menyerahkan file perbaikan ya, proposal atau hasil dilakukan dalam masa perbaikan maksimal H-3 batas penilaian perbaikan. Gitu. Batas nilai perbaikan itu 19 sampai 25 ya. Jadi sekitar 1 minggu ke depan. Gitu. Oke, ya. Jadi ini tolong untuk yang nilainya di bawah 70, periode perbaikan nilai itu tanggal 19 sampai 25. Ya, ini jangan sampai terlewat. Karena kalau teman-teman misalnya dapat 68 nih proposalnya atau hasil ya, nggak direvisi-revisi nih, terus di siskanya ya nilai itu 68 ya misalnya. Nah, teman-teman nggak bisa ikut ujian, nggak bisa ikut ujian ya. Jadi tolong ini eh, apa namanya nilai yang di bawah 70 untuk segera melakukan revisi ya. Penilaian perbaikan maksimal H-3. H-3 berarti tanggal 22-an ya. 22 November 2025. Ya. Tolong saling mengingatkan ya agar tidak terlewat. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Nggak ada, cukup. Untuk yang
baru ujian proposal ataupun ujian hasil? Aman nggak ya, teman-teman? Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan apa namanya di grup, eh, Izin bertanya, Bu. ya silakan. Untuk yang di atas 70 batas deadline revisinya juga sama tanggal, Bu. Sampai Sebenarnya tanggal. enggak sebenarnya. Sebenarnya nanti kalau mau apa namanya ujian selanjutnya ya, ujian hasil. Hanya ditakutkan nih ujian hasil itu teman-teman bakalan eh apa ya, enggak kebaca sama dosen pengujinya gitu. Karena kan kita lagi riwah-riwahnya ya, yang minta tanda tangan, apa namanya dosen penguji itu akan menghadapi anak-anaknya sendiri, terus teman-teman harus minta persetujuan revisi, tanda tangan. Nah, takutnya itu malah, oke, takutnya nanti malah nggak terkejar gitu. Jadi amannya adalah segera lakukan revisi sekarang. Meskipun, meskipun ya, dosen penguji nanti itu akan mendahulukan yang revisi nilai gitu. Tapi yang penting teman-teman sudah melakukan perbaikan dan nanti minta tanda tangan. Ya, bisa dipahami? Baik, terima kasih, Bu. Bisa. Ya, oke, Novel ya. Gitu. Ya. Mm-mm. Karena memang ini sih teman-teman apa namanya? Untuk yang revisi nilai di bawah 70 itu kan dipentingin minimal harus dapat 70. Jadi dosen penguji itu akan fokus di situ dulu. Ya, untuk teman-teman yang sudah melakukan revisi, nggak apa-apa dikirimkan saja. Ya, jadi misalnya di akhir bulan ini langsung ditanyakan, Bapak, Ibu, untuk revisi saya bagaimana? Apakah sudah diterima atau sudah oke? Nah, kalau sudah oke, langsung aja minta surat persetujuan revisi. Ya, itu sebagai syarat untuk teman-teman buat daftar ujian hasil. Oke. Iya, teman-teman, ternyata saya nggak punya filenya ya. Di sini ada yang punya nggak ya filenya untuk apa namanya template revisi? Bisa share nggak? Karena saya nggak ada di template ini juga nggak ada ya, gitu. Ini yang terbaru. Ini nggak ada template, oh ya nggak ada. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya melakukan revisi itu dalam bentuk Excel ya, itu ada apa namanya poin-poin penilaian, kemudian ada komentar dosen atau catatan ya, catatan dosen. Kemudian nanti teman-teman ada di kolom sebelahnya itu bukti revisinya, ya sudah diperbaiki atau belum, kemudian bukti screenshotnya seperti apa di naskah gitu. Itu untuk mempercepat dosen penguji mengecek apakah memang teman-teman sudah melakukan revisi atau belum gitu ya. Cuma di sini nggak ada template-nya begitu. Mungkin besok ya akan diupload oleh Mbak Farah. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini cukup untuk yang khususnya untuk yang setelah ujian nih. Oke, aman? Aman teman-teman? Oke, saya memastikan ya. Takutnya nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang bertanya, nanti Bu Tiffany pasti mengarahkan, ini gimana di kelas TA informasinya kok nggak nyampe gitu loh, ya. Jadi jangan ada kejadian kayak gitu lagi. Oke, cukup ya? Oke, baik. Kalau cukup, teman-teman kita lanjut untuk review tugas.
Ya, kemarin ada beberapa tugas yang sudah dikumpulkan ke saya gitu kan. Kalau ini punya siapa ya? Saya izin dulu. Oke. Ini Al-Hafiz. Hafiz ada nggak ya? Muhammad Al-Hafiz? Muhammad Al-Hafiz? Nggak ada. Oke. Kemudian Yusuf? Yusuf Fadilah? Ada? Nggak ada? Atau ada yang di sini mungkin mau TA-nya atau progresnya direview? Boleh? Ada nih Yusuf Fadila. Yusuf Fadila. Ini siapa nih? Ada nggak? Oh, Ahmad Najib. Ahmad Najib ada ya? Oke. Coba saya cari dulu. Oke. Ahmad Najib ya? Iya, Nah, Bu. terlihat nggak ini? Kelihatan, Bu. Oke. Ya, ini ya, teman-teman juga mohon untuk bisa melihat apa namanya beberapa catatan yang mungkin juga tulis ya di naskah teman-teman masing-masing gitu. Nah, di punya Najib ini tolong ya nanti ini bisa disesuaikan dengan template terbaru gitu. Template terbaru itu di mana? Di link yang sudah saya berikan. Di sini teman-teman pilihnya template TA skripsi berdampak. Terlihat ya Google Drive-nya ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Nah, TA skripsi berdampak itu ini ya. Jadi eh, kampus ya, nama kampus, judul langsung di sini kita deketin di sini. Nah, udah oke ya ini judul huruf besar semua. Oke, kemudian nama name program studi Depok tahun lulus sidang TA ya. Nah, di sini tolong nanti tahun lulus sidang TA-nya. Ini ya Najib ya. Oke, Iya, Bu. ya. Ini teman-teman banyak yang belum menggunakan template terbaru. Ya, di sini kalau saya lihat punya Hafiz, oke, ini aman. Yusuf Fadila nih. Nah, ini ya, ini terus Jakarta ini. Nah, saya nggak tahu nih. Yusuf Fadila harusnya dia ada ya. Yusuf Fadila ini apa namanya perlu direvisi dan teman-teman coba tolong cek juga. Ini ya. Gitu. Kemudian di sini rancang balik ke Najib ya. Rancang bangun sistem absensi dengan QR code berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Jadi dicek lagi berbasis web atau website gitu ya istilah yang digunakan Najib ya. Kalau misalnya kamu merasa aman, oh ya udah menggunakan istilah web aja. Berarti semua naskahnya harus menggunakan kata web, gitu ya. Dipahami ya, Najib dan Iya, teman-teman? Bu. Oke, rancang bangun, oke, QR code. QR code ini emang istilah asing ya? Bukan aplikasi ya? Najib, Najib. Saya sih nggak dapat revisian ya, Bu, ya, soal judulnya. Jadi saya dimin gitu aja, Bu. Oh gitu. Nah ini juga hati-hati ya. QR code itu apakah nama produk, nama aplikasi, atau seperti apa? Tapi sebenarnya namanya aplikasi itu nggak perlu diitalik sih. Kayak misalnya Instagram, Google Drive, itu kan nggak perlu diitalik ya. Terus WordPress juga nggak perlu diitalik gitu. Ya, ini Ya, gitu. nanti Kemudian saya benerin, Bu. program PHP juga nggak usah. Pemrograman PHP ini kan nama pemrograman kan? Iya, Bu. Heeh. Atau ada singkatannya? Ada, sorry, Ini sih kepanjangannya. Kalau nggak ada, ya itu tadi ya QR code, ada kemudian sih, Bu, PHP. panjangannya, Bu.
Oh, ada kepanjangannya. Mungkin kepanjangannya ya yang perlu di italik, tapi kalau di apa namanya judul gini disingkat nggak usah deh, gitu ya. Cuma ini sih catatannya, apakah yang baku itu web atau website atau situs web gitu. Kamu pakai pakai istilah yang mana? Istilah asing sekalian ya. Apa namanya kalau istilah berbahasa Indonesia mungkin berbasis situs web atau apa gitulah ya. Kamu cari di sini gitu. Itu penggunaan istilah ya, teman-teman. Oke. Kemudian daftar isi. Nah, ini ya, teman-teman juga tolong diperhatikan untuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu menggunakan eh, angka Romawi kecil ya. Jadi bukan 2, 4, 5 gitu. Ini kamu sudah tahap hasil kan sebenarnya, Najib? Belum bikin hasil, Bu. Masih revisi sampai bab 4 bab 5, Bu. Nah, kemarin proposal nggak direvisi nih. Hmm, kayaknya keubah deh, Bu, sama saya, Bu. Oh ya, oke. Ya, jadi nanti tolong diubah ini sama kayak gini. Nah, kayak gini. Ini punya siapa ini? Eh, punya siapa nih? Hafiz. Ya, jadi kayak gini. 2, eh, 3 gitu. Ya, di sininya juga. Di sini. Ya, jelas ya, teman-teman ya. Najib, khususnya. Oke, aman ya, Najib ya. Ya. Iya, Bu. Mm. Baik, Bu. Ini. Kemudian, Aman, Bu. mm, satunya betul nih. Satu, satu ini betul. Ya, baru angka Arab. Kemudian, teman-teman, nah ini ternyata QR code itu Q, quick ya, quick response code gitu kan. Nah, karena ini istilah asing harusnya di italik, hypertext processor di italik, black box testing di italik, UAT di italik ya, karena istilah asing. Meskipun itu tempatnya di daftar isi, halaman judul, daftar tabel, daftar gambar, semuanya harus di italik. Gitu ya. Ini banyak banget yang salah di sini teman-teman. Jadi kalau di rubrik penilaian itu ada poin penilaian bahwa semua istilah asing harus diitalik. Nah, ini kalau teman-teman nggak diitalik, harusnya yang nilainya bisa 4, nanti teman-teman banyak yang belum diitalik jadi kurang gitu loh. Nilainya poinnya 2. Ya, sayang-sayang. Tuh. Nah, oke. Cukup jelas, Najib, Jelas, teman-teman. Bu. Oke ya. Kemudian ke bawah lagi, oh Najib sudah sampai mana nih? Udah dapat bab 5. Nah ini udah sampai kesimpulan kan? Nah, sudah nih. Berarti Najib udah selesai. Nah, ini. Dosen pengujinya, pembimbingnya siapa Najib? Pak Lukman, Bu. Oh, Pak Lukman. Masa nggak dicek sih sama Pak Lukman? Udah dicek, Bu. Cuman ada efisien, terus masih belum saya kumpulin lagi, Bu, yang selesainya, Bu. Ya, oke, oke. Ya, jadi ini di daftar isi ya, flowchart, kemudian back end, black box testing, OAT, ini harus diitalik ya, Najib ya. Daftar gambar, entity, relationship program, tapi hati-hati di sini. Untuk aturan penulisan gambar, gambar 4.1 ini harusnya titik ya, atau spasi, bukan titik 2 ya, ini juga gitu. Ya, diperbaiki ya, Najib. Kemudian misalnya flowchart role admin, ini flowchartnya istilah asing di italik, login, dashboard. Nah, gitu ya. Kemudian black box testing, kuesioner UAT, role-nya ini ya, perannya ya. Itu. Ini tabelnya juga, judul-judul tabel itu diperbaiki. Kemudian ini latar belakang. Kalau sudah dicek sih, secara konten sudah dicek ya sama Pak Lukman ya? Yang terbarunya belum sih, Bu. Beberapa yang belum. Hmm, eh, hasil revisi tabel penelitian
bab Oh, 2 kalau nggak salah, oke sama oke. bab 4-nya. Ya, Kemarin oke. banyak revisi di situ, Bu. Nah, misalnya gini, buat tambahan, sorry, bab 1 pendahuluan harusnya di bawah ya, Najib ya. Bab 1 spasi pendahuluan ya. Jadi kayak gini. Wait. Nah, kayak gini ya. Gini Najib. Iya, Bu. Ya, ini catatan juga nih. Latar belakang sistem absorpsi merupakan komponen penting dalam manajemen SDM, terutama dalam pencatatan kehadiran karyawan, mahasiswa, dan siswa. Nah, ini kalau kamu misalnya mengambil dari orang gitu ya, pernyataan orang, baik di hasil penelitian atau apa, ini harusnya dicitasi. Ada citasinya, ya. Nah, kamu bisa nulis ini, di banyak institusi metode absensi manual masih sering digunakan dengan tanda tangan ini. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan, ya. Ini, namun metode ini memiliki, ini pendapat kamu kali ya, beberapa kelemahan. Kemudian beberapa masalah. Nah, gini Najib, ini kalau kamu ngomongnya beberapa masalah, di sini berarti beberapa masalah gitu ya. Biar nyambung antara paragraf 1 sama 2. Gitu. Ini kan beberapa masalah yang berdampak nyata pada efisien dan akurasi pencatatan kehadiran. Beberapa masalah yang sering terjadi. Nah, gitu. Ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, selain itu masalah utamanya adalah inefisiensi administratif. Oke, penelitian ini juga menyoroti bahwa absensi manual dapat meskipun terdapat ini, oke, QR memiliki beberapa keunggulan. Nah, keunggulannya apa saja? Itu kamu bisa ambil dari penelitian terdahulu, ya, Najib ya. Jadi ada citasi lagi, gitu. Sistem ini dirancang khusus untuk pengaplikasian. Oh, belum ada penelitian terdahulu ya. Nah, misalnya kamu memberikan solusi bahwa QR code itu menjadi salah satu solusi ya untuk pengabsensian. Nah, kamu cantumkan hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh siapa, bahwa hasil penelitiannya itu apa ya, tapi yang sama-sama membahas QR code gitu. Jadi di latar belakang kamu itu bisa kuat, Najib ya. Ini di mana tempatnya? Kenapa, Bu? Tempatnya di mana? Saya nggak ada studi kasus ya, Bu. Lah, terus sama Pak Lukman dilolosin. Diawasin, Bu. Di bagian codingnya juga nggak pakai framework, Bu. Gitu. Coba ditanyain lagi ya. Aman nggak ya? Pengujinya siapa? Bu Pudi. Bu Pudi. Tapi aman ya, Bu Pudi? Aman juga, Bu. Oh ya udah, alhamdulillah kalau gitu. Nah, oke, oke. Tapi itu tadi ya, tambahkan penelitian terdahulu gitu kan. Karena ini kalau kamu ujian hasil bab satunya dicek lagi gitu, Najib ya. Jadi minta tolong Pak Lukman untuk ngebaca lagi secara keseluruhan ya. Nah, untuk rumusan masalah, bagaimana merancang sistem absensi yang dapat memenuhi kebutuhan. Nah, sebentar. Bagaimana merancang, berarti ini kan proses ya, kamu menyatakan proses. Apakah hasil rancangan sistem absensi dapat berjalan dengan baik? Lah, ini Maaf, terus siapa Bu. yang ngetes? Izin potong, Bu. Ya silakan. Kan ini udah ada yang beberapa direvisi, Bu. Saya bisa nggak, Bu, minta tolong dicek itu file yang terbarunya, Bu? Oh, ini bukan yang terbaru. Iya, Bu. Udah ada yang saya ubah juga, Bu. Soalnya udah direvisi juga. Oh, ya oke oke oke. Jadi yang ini apa namanya? Naskahnya yang mana? Saya kirim lewat chat ya, Bu. Oke oke boleh boleh boleh.
Oke ya, sambil teman-teman mungkin apa namanya nunggu nih Nggak. Najib. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Betul, kajian literatur. Oke. Teori ya teman-teman, apa namanya, penulisan ini juga kajian literatur harus di bawahnya ini biasanya definisi-definisi ya. Kalian mau menggunakan variabel apa itu harus di apa namanya, didefinisikan di bab 2 Sudah gitu. saya kirim, Bu. Ya oke. Oh ini. Oke, ada pertanyaan ya, Bu, saya di judul itu ada istilah asing, apa perlu diitalik juga? Soalnya dosen amam Bu soal judulnya. Ya, kalau saya sih apa namanya, ke konsistensi ya. Semua istilah asing meskipun ada di judul, daftar isi, daftar tabel, itu semua harus italikan gitu. Ya, kecuali nama program, Google Drive, terus email. Email itu kan kalau Gmail nggak usah, kalau email pakai ya. Kan surat elektronik ya, gitu. Jadi harus apa namanya? Idealnya di italik. Saya mencip dengan KM. Tugas akhir. Hmm, ini ya, ini Najib ini tadi. Oh ini udah ya, aman ya. Terus ini QR code ini mungkin ya daftar apa istilah asing yang di daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu perlu diitalik. Nah, Itu di yang gambar. di italik, yang di dalam kurung apa yang bukan, Bu? Ya, pokoknya semuanya yang misalnya QR code. Semuanya. Gini, quick yang istilah asing berarti kan quick response code-nya ya. Kalau kalau singkatan mah nggak usah, black box testing, UAT gitu, waterfall model ya, Ya, Bu. gitu, database, flowchart, backend ini itu kan bukan nama program kan? Bukan, Bu. Ya, itu harus diitalik. UAT nih. Konsistensi gini, penulisan ya, biar rapi gitu. Teman-teman juga. Kalau misalnya kalian itu menggunakan, oh ini singkatan dulu baru kepanjangannya. Semuanya kayak gitu ya. Ini singkatannya dulu baru kepanjangan, singkatan dulu kepanjangan. Nah, di sini teman-teman jangan ketemunya di sini misalnya UAT ya, harusnya kan UAT dulu baru kepanjangannya apa gitu kan ya. Itu konsistensi ya, gitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman Ahmad Najib ya. Nah, kemudian ini juga gambarnya oh udah betul kok ini. Betulnya oh oke. Nah, di sini eh, platform, saya nggak tahu platform, coba deh dicek. Platform itu dia bahasa Indonesia apa bahasa asing ya? Gitu. Kalau bahasa asing harus di Itali. Oke, untuk rumusan masalah sebenarnya lebih baik kalau kamu kasih pengantar misalnya rumusan masalah pada penelitian ini antara lain satu apa dua apa ya kayak gini. Tujuan aja ada, rumusan masalahnya nggak ada gitu lah ya, Najib ya. Tuh, manfaat, oke. Teoritis, oke. Batasan masalah, ya oke. Pengembangan aplikasi ini tidak mencakup penanganan keamanan aplikasi, oke sih. Ini, eh, ini untuk yang apa namanya nguji siapa ya, Najib? Pengujinya Mm-mm. Bu Pudik. Sorry, nguji sistem kamu, bukan dosen penguji. Nguji Dirjen sistem kamu. dosen penguji sistem. Nah, Oh, yang UAT-nya ya, Bu.
Heeh. Itu teman saya, Bu. Nah, di batasan masalah harusnya ada sih di sini ya. Siapa yang bagian menguji misalnya, makanya tadi saya bilang ini ada tempatnya enggak gitu. Kalau ada kan enak nih, misalnya di NF ya. Untuk responden ya. Kamu pakai kuesioner nggak? Oh, enggak, saya langsung aplikasinya saya bawa sama laptop saya, Bu. Tapi sama Pak Lukman aman. Pak Lukman aman. Juga kan sempat saya tanyain, Bu, buat Mm-mm. identitas pengujinya ini dicantuminnya di mana. Tapi kata Mm-mm. Pak Lukman nggak usah gitu. Oh nggak Emang usah. nggak dicantumin. Oh ya udah. Heeh. Ya udah. Sama Bu Puji juga nggak ada masalah ya di batasan. Nggak ada, Bu. Oh ya oke. Oke. Nah ini cuma di kajian literaturnya dibawahin ya Najib ya, biar nggak kepotong. Itu. Kemudian kajian literatur, QR code. Nah kayak gini ya. Quick response code-nya itu betul, tapi QR code-nya nggak usah di italic gitu. Terus ini ke anu ya terlalu apa namanya? Terlalu banyak nih spasinya. Nah, di depan kalimat itu nggak boleh ada selain itu. Gitu. Langsung aja sistem informasi ya. Nah, ini teman-teman ya, semuanya juga banyak yang bilang selain itu, tapi di depan kalimat itu nggak boleh. Tuh, teori manajemen data, PHP-nya. Ini pasti udah dicek Bu Budi ya. Oke, black box testing. Oke, nah kayak gini black box testing adalah, nah ini gitu dalam prakteknya. Oke, UAT. Nah ini betul ya. Nah UAT gini. Terus waterfall model. Nah ini kan ada requirement-nya. Kayak kamu pakai ini kan? Nah yang bagian requirement analisisnya siapa? Sistem desainnya siapa gitu kan? Nah oke. Kemudian gini, ini untuk penelitian terkait teman-teman juga, misalnya nih Putra RI. Nah ini gunakan citasi yang IEEE ya, gitu. Lebih aman gitu sih. Jadi nggak 2021, jadi langsung dalam kurung gitu ya. Nah ini, aduh ini pasti kamu nanti nilainya ini deh ya. Jadi langsung aja penelitian yang dilakukan oleh Putra, bla bla bla, atau langsung citasi. Putra ini mengembangkan bla 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 baru di sininya. Jadi ini dihapusin aja ya, yang apa namanya tahun-tahun begini nih. Oke, Najib. Baik, Bu. Tabel, oke, udah betul ya. Jadi pada tabel 2.1. Jadi semua tabel, judul gambar itu harus dijelaskan. Oke, di bawah ini Najib ya, misalnya berikut ini bla bla bla. Nah, ditulisin di bawahnya. Pada tabel 2.1 dijelaskan penelitian terkait ya yang sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah gitu ya. Jadi ini pada tabel 2.1 ini harusnya diganti di sini, dipindah di atas ini. Gitu. Ya, harusnya gitu. Jadi dijelaskan dulu. Dibikin satu paragraf baru, Bu. Apa eh, tiap paragraf? enggak usah tiap paragraf, langsung aja di sini em, nyambung di paragraf ini aja, ya. Kemudian ini yang dihapus. Berarti pada tabel 2.1 nggak ada di tengah-tengah, Bu. Ada di sini kan? Sini. Disimpan di Oh, atas, bukan bukan di bawah berarti. bukan. Heeh. Bisa jadi gini, pada tabel 2.1 menjelaskan beberapa penelitian terkait, di antaranya titik 2, 1 penelitian oleh siapa, 2 oleh siapa gitu. Yang terpenting maksud saya adalah ini loh, karena dosen penguji itu akan melihat setiap tabel dan setiap gambar apakah dideskripsikan. Nah, kalau kamu di sini ini dosen penguji nggak akan melihat ya. Saya Bu Pudi mungkin lebih lebih jeli ya. Saya bagusnya di sini. Gitu. Kamu jelaskan ya. Di sini kan belum ada nih penjelasan pada tabel 2.1. Tapi tiba-tiba muncul di bawah ini ya.
Nah, ini aja dipindahkan ke atas gitu ya. Baik, Bu. Tuh. Nah, ini nggak ada masukan nih dari Bu Budi, Bu Budi. Tahapan penelitian Aman sih, Bu. aman. Oh ya udah, Iya. oke. Mungkin ada apa kalau saya soalnya harus ada outputnya ya. Jadi studi literatur outputnya apa gitu. Nah, sama kayak gini. Gambar 3.1. Pada gambar 3.1 ini betul ya. Jadi setelah gambar dijelaskan gitu. Nah, studi literatur untuk memahami konsep oke. Selanjutnya oke. Implementasi oke. Nah, ini sebenarnya nggak usah 3.1 satu aja gitu. 1, studi literatur, 2, identifikasi permasalahan gitu kan. Nah, kamu ya oke. Sesuaikan ya tabel sama ini. 3 apa gitu. 4 oke. Black box texting ini melibatkan pengguna akhir ya, UAT, evaluasi, kesimpulan dan dokumentasi. Rancangan penelitian, ini jenis penelitiannya R&D, oke. Nah, kayak gini boleh ya, research and development. Apa namanya, harus diitalikan. Terus. Pengumpulan data, pendekatan studi pustaka dan observasi. Kamu pakai, oh enggak sih, enggak kuesioner ya? Memang dari observasi ya? Saya nggak pakai, Bu. Ya, oke. Dipastikan ya. Kuesioner buat UAT, Bu. Nah, Buat ini berarti metode pengumpulan datanya tambahin. Ini tolong nanti juga dikonfirmasi ke Pak Lukman ya. hmm, Ya, ini aku ijoin deh. Nih, kamu ijoin sendiri ya di file kamu ya. Gini, iya, Bu. apakah studi pustaka dan observasi aja cukup atau ditambahkan dengan kuesioner ya, karena kamu menggunakan kuesioner. Selain studi pustaka, nah ini dihapus. Ini ya, nggak boleh. Aku write aja, apa namanya, hapus. Penelitian ini menggunakan metode observasi, yaitu dengan mengamati. Nah, ini kan sebenarnya gini, penelitian ini menggunakan metode observasi, yaitu dengan mengamati langsung bla bla bla, gitu kan? Nah, ini kan harusnya kamu citasi, gitu. Nah, sumber citasinya kamu tambahkan di sini. Kalau kamu nggak mencitasi, berarti kamu mengambilnya dari ChatGPT nih. Soalnya definisi dari observasi, studi pustaka itu banyak sudahan ya. Itu. Tambahin aja di sini citasinya dari mana. Nah, observasi di tempat kamu itu kamu lakuin di bagian apa gitu. Ya, misalnya observasi dengan melihat pemanfaatan QR code di mana gitu lah ya. Yang tadi saya nanya tempatnya di mana gitu. Kalau tempatnya nggak ada ya nanti kamu sesuaikan sendiri sama Pak Lukman ya. Gitu. Bu, Oke. ada yang mau ditanyain, Bu. Ya Kan boleh. saya yang tadi maksud kuesioner itu kan UAT, tapi kan bentuknya nggak betul-betul kuesioner ya, Bu. Bentuknya kayak tabel gitu. Terus nanti saya suruh yang pengujinya itu buat ngisi. Itu masuknya tetap kuesioner, Bu. Itu kan kalau itu sebentar hasil observasi misalnya ya kamu gunakan itu observasi ini kan mengamati langsung proses absensi ya. Jadi orangnya kan eh, pakai aplikasi yang kamu bikin nih, ya kan? Hmm, Nah, habis itu kan nanti kayak centang oh berhasil itu kan. iya gitu. Nah, mungkin coba nanti konfirmasi ke Pak Lukman, apakah bisa itu nanti masuknya di observasi ya, tapi nanti kamu di sini tuliskan observasi pada penelitian ini dilakukan dengan eh, salah satu responden atau admin atau apa ya gitu, dia mencoba untuk testing aplikasi gitu kan, terus peneliti mencatat di catatan ini kayak gitu, jadi ada laporannya Oh ya, ya, baik, jadi Bu. bukan benar-benar kuesioner gitu, mungkin lembar observasi kayak gitu loh semacamnya gitu ya. Tapi itu konfirmasi lagi dengan Pak Lukman ya. Kalau misalnya Pak Lukman, oh iya boleh,
Berarti itu tambahkan di sini bab 3 ya. Oke, evaluasi. Oke, teknologi yang digunakan oke kok. Nah, implementasi ya. Boleh ini gambar entity relationship diagram ini harus italik ya karena istilah asing. Database ini coba deh cari di KBBI, database itu termasuk apa gitu ya. Kalau di KBBI masuk berarti dia termasuk istilah bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau enggak ini bahasa asing harus di italik ya. Itu 4.1 IRD-nya. Nah, ini betul. Ya, teman-teman banyak yang salah di sini, di atas, di bawah ini tanpa spasi. Tabel user tulisannya user gini ya atau user doang? Kebanyakan S-nya. Kayak S, Bu. Kan multi pengguna. Multi pengguna. Oh, oke. Berarti ini istilah asing kah? Oh iya, Bu, bisa sing, Bu. Ya. Itu ya, kolom role ya kayak gitulah ya, activities. Oke, flowchart role admin. Kalau ini gambarnya di bawah, ikut ke bawah aja ya. Atau ini dikecilin gambarnya, gitu. Yang penting jelas, gitu. Ini juga di kebawahin ya, flowchart di itu. Nah, kayak gitu. Gambar Figma. Figma ini sudah itu enggak? Udah didefinisikan belum di bab 2? Belum, Bu. Itu Belum, kan kita ternyata di Kesto Pak Lukman saya mesti buat Vika makanya, Bu. Baru saya tambahkan jadinya, Bu, di bab 2 nggak ada. Mungkin mungkin itu semacam tools ya yang kamu buat untuk gambar. Jadi itu harus ditambahkan di bab 2-nya. Tambahkan aja Ya, maksudnya ya. Nah, baik, kamu Bu. pakai pakai Figma gitu. Terus workflow em, implementasi sistem, oke, lingkungan pengembangan. Nah, ini udah kode-kode yang saya nggak paham ya. Jadi kamu silakan diskusikan dengan Pak Lukman gitu kan. Nah, mungkin di sini di bawah judul gitu kan. Nah, kamu kasih kasih semacam pengantar gitu. Mungkin ya koneksi database dan manajemen sesi implementasi backend menggunakan PHP ini server melayani. Nah, koneksi. Nah, kamu kasih pengantar dulu deh ini ya. Itu kemarin disuruh Pak Lukman di bawah kodenya, Bu. Oh, di bawah kode. Oh iya, tapi gini maksudnya untuk ini apa sih namanya? Ini namanya apa sih? Gini nih namanya apa tuh? Ini. Itu kode fungsinya, Bu. Oh, berarti ini. Eh, berikut kode fungsi yang digunakan untuk apa gitu, yang dibuat untuk apa gitu ya misalnya. Jadi ada pengantar dulu baru ini gitu. Itu kalau saya ya. Tapi kalau misalnya coba tanya ke Pak Lukman aman nggak kalau habis judul terus nggak ada pengantarnya terus langsung gambar gini ya gitu. Terus ini sebenarnya apa sih di template ya. Jadi templatenya kalau bisa dimaksimalkan nilainya. Nah, oke, login. Nah, kayak gini ya, misalnya fungsional ada daftar daftar pengguna menggunakan kode ini kayak gitu. Query di atas. Nah, ini betulnya. Nah, itu. Ini sudah itu belum diserahkan ke Pak Lukman belum? Belum, Bu. Belum selesai semua, Bu. Oh ya udah. Oke, ini ke bawahin ya. Nah, ini mungkin yang lebih paham Pak Lukman ya tentang tahapan-tahapan seperti ini gitu. Cuma saya ngeceknya udah lengkap belum ini apa halaman login. Oke, mungkin perlu diitalik terus memastikan bahwa gambar misalnya kamu gambar 4.7 dashboard manajemen. Nah, ini harus ada dashboard manajemen menampilkan bla 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 bla. Nah, dashboard dan atau pada gambar 4.7 ya. Jadi
semua gambar, semua tabel itu harus dideskripsikan. Ini sudah ada gitu loh maksudnya ya. Kan di sini masih belum ada nih. Ya, Najib ya. Dashboard management pada gambar 4.7 menampilkan daftar kayak gitu loh. Berarti Paham ya? dibuat paragraf lagi Bu di bawahnya Bu. Nggak usah. Kamu tambahkan di sini. Di sini nih loh. Di Dashboard situ aja. management pada gambar 4.7 menampilkan daftar kegiatan bla 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 gitu ya. Di sini juga Hmm, dashboard admin pada gambar di sini pada gambar 4.6 menampilkan 3 bagian nah gitu ya. Jadi oke. ini biar terdeskripsi gitu ya. Baik Bu. Oke, pengujian sistem UAT ini black box ini ya gini-ginilah pokoknya kamu itu aja ya find search pokoknya black box testing semuanya di italic kayak gitu loh kan cepet tuh ya kamu cek terus misalnya ada eh, apa namanya back end gitu kan terus kamu search semuanya back end biar ganti ke italic gitu UAT jadi nggak ngecekin satu-satu gini kalau ngecekin satu-satu biar biar apa namanya ini aja waktu ketemu aja ya tapi secara keseluruhan sudah italic. Nah, ini kamu menggunakan tabel kuesioner UAT ya. Ini tolong dikonfirmasi lagi ke Pak Lukman apakah metode pengumpulan data perlu ditambahkan kuesioner atau cukup observasi tadi. Karena kan kamu modelnya adalah observasi ya. Bu, Cukup jelas, Najib? saya eh, ada kendala Bu di bagian tabel itu Bu. Hmm? Kenapa? Jadi kan Pak Lukman bilang kan datanya file fiktif soalnya di bagian catatan masukannya nggak ada. Nah, terus saya bilang ke respondennya kan, minta ditambahin masukan minimal 3 sampai 5 kan. Hmm. Nah, ternyata emang ada juga yang nggak ada tambahan masukannya, jadi kayak udah gitu aja gitu, Bu. Iya, kalau gitu tambahkan aja. Sampaikan aja ke Pak Lukman. Ini Sampaikan aja. ya disampaikan aja. Mungkin ada ide baru deh dari Pak Lukman gitu ya. Nah, ya udah, kasih, Bu. Heeh. Ya, kalau misalnya udah ini cukup kok kebutuhannya di sini gitu. Nah, ya sudah. Atau kamu cari-cari kira-kira apa ya? Apa ada tambahan lagi gitu loh. Untuk fitur ya, penambahan fitur. Enggak, masukannya, Bu, dari yang website saya bikin. Oh Masukan ya, atau kritik. iya kayak gitu. Kalau nggak ada ya sudah nggak ada gitu. Yang penting di batasan masalah kamu tadi kan membahas hanya apa ya? Di sini batasan masalah kamu. em, Nah, ada pengelolaan kehadiran, pembuatan akun, dan pengelolaan kegiatan kan. Ya udah 3 ini doang fokusnya kamu. Gitu. Ya, kalau misalnya ada tambahan nanti bisa didiskusikan lagi dengan Pak Lukman. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Nah, sekarang lihat. Sorry. Banyak banget kejadian ya. Ini juga teman-teman bahwa dievaluasi bab 4 itu teman-teman sukanya hanya menampilkan datanya aja tanpa dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Nah, teman-teman harusnya mengaitkan dengan penelitian terdahulu. Gitu. Misalnya, nah di sini bahwa hasil ya ini pada tahap ini menunjukkan 100% pada 20 skenario fungsional yang diujikan ya. Berarti maksudnya berhasil semua ya. Ini memvalidasi bahwa seluruh fungsi inti dari QR code itu sudah berjalan dengan tanpa kesalahan teknis. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa mengaitkan dengan penelitian terdahulu. Di sini tulis hasil penelitian ini bisa dikomen nggak sih? Ini bisa nah misalnya gini ya. Nah, ini kan kesalahan teknis nih titik ya. Habis itu kaitkan dengan penelitian terdahulu. Misalnya hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh itu ya. Citasinya ting ting ting. Ya.
bahwa QR code gitu kan, QR code berhasil gitu. Dari aplikasi QR code atau apa ya, pokoknya berhasil menjalankan semua fungsi. Nah, kayak gini. Ya, ini artinya adalah bahwa hasil penelitian kalian itu didukung dengan penelitian terdahulu. Kayak gitu. Ya, tambahkan ini meskipun hanya ada satu, nggak apa-apa. Ya, bisa dipahami Najib dan teman-teman lainnya? Bisa, Bu. Oke. Terus cek lagi. Oke. UAT. Nah, itu ya, paling nggak ada satu lah. 1, 2. Nah, ini berdasarkan hasil kedua pengujian ini, atasin lagi lah ya, gabungin sama ini, gitu. Oh, itu Terus, belum selesai, Bu. oh Soalnya ya. kemarin nunggu hasil UAT-nya, Bu. Ya, oke, dilanjutkan ya kalau kayak gitu. Kemudian kesimpulan, jangan lupa kalau di kamu apa namanya, yang pertama kan bagaimana merancang ya. Jadi perancangan sistem, tahapannya seperti apa. Terus yang kedua kan, kamu apakah QR code efektif gitu ya tadi ya. Apakah Iya, hasil Bu. rancangan absensi dapat berjalan dengan baik? Nah, jawabannya ya memang mungkin hasil rancangan dapat berfungsi dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian, misalnya sesuai dengan UAT gitu kan. Nah, ini. Nah, oke, udah ada data yang masuk ya. Gitu. Oke. Cukup. Ini aman sih ini insya Allah. Ya, tinggal dosen ini aja sih paling. Ini yang nggak ada nama, cancel. Nggak ada nama apa namanya jurnalnya. Ini nggak ada nama jurnalnya. 78 beda ya. Ini kalau ini kan ada nih Elkom jurnal ini. Ini nggak ke detek ini, Najib ya. Nggak ke detek ini, nggak ke detek. Kelihatan deh. Ini nggak ke detek, nggak ke detek nih. Nah, itu kan otomatis, Bu. Saya kan pakai ngajarin pakai Google Docs. Itu gimana, Bu? Hah? Pakai apa? Google Docs. Google Docs. Ah, Bentar, ini kan PDF kan? iya. Ini kamu cek di Mendeley-nya. Di Mendeley-nya biasanya nggak kedetek ini judul jurnalnya Iya, di saya waktu detail. bikinnya itu pakai Google Docs, Bu. Pakai Oh, ZTH. berarti pakai Zotero. Tambahkan itu deh. Tambahkan apa namanya di Zotero-nya pasti ada deh. Ya, coba deh cari. Saya nggak terlalu paham ke Zotero soalnya. Gitu. Tapi coba deh dicek ya. Dicari-cari ya. Ya, Ini. baik, Bu. Nah, ini 13 juga nih. Ya, cek itulah. Pokoknya gitu ya, Najib ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup? Oke. Ya, kalau misalnya teman-teman masih ada di jalan, ya boleh isi presensi dulu, ya kan boleh. Oke, oke, udah cukup untuk reviewnya. Ada yang mau direview lagi? Teman, atau teman-teman yang lain boleh boleh ditanyakan ya. Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Ya silakan. Sebenarnya sih kayaknya saya agak telat sih nanya ini. Jadi Mm-mm. saya itu kan di Siskanya itu belum saya update apa-apa, Bu ya. Jadi untuk kolom yang apa namanya ujiannya itu, Mm-mm. sempro dan ujian akhir itu masih sama kayak semester yang kemarin itu nggak apa-apa kan, Bu ya? Saya nggak Kamu perlu update lagi. kamu proposal kemarin sudah lulus, Faisal?
Udah lulus, cuma belum direvisi. Nggak Tapi apa-apa, nilainya di atas KKM. nggak Berarti apa-apa, aman, Bu ya? insya Allah aman. Karena kalau Gitu. nanti Soalnya itu, ap- Mm-mm. mm, di daftar proposal itu dan daftar tugas akhir itu saya nggak ada update apa-apa, Bu. Maksudnya saya nggak ngajuin ulang lagi gitu. Itu nggak masalah kan ya? Iya, kayaknya aman sih. Karena kan kamu nggak ikut daftar Hmm, ujian hasil. iya, Heeh. gitu. Baik, Bu, kalau gitu. Berarti nanti eh, periode 2-nya itu kan Desember, Bu ya? Berarti saya tinggal pakai apa namanya? Bagian yang daftar tugas akhirnya itu saya tinggal ngisi yang di bagian itu aja ya? Iya. Mm-mm. Oh, gitu. Heeh. Jadi nanti kalau em, teman-teman sudah masuk di ujian hasil gitu kan, itu Hmm. upload persyaratannya itu di daftar tugas akhir gitu, bukan di proposal lagi. Oh, gitu. Ya. Tapi ini saya di bagian daftar tugas akhir ya, yang kemarin itu ada muncul nilainya, Bu. Nilainya sih, karena kan Oh iya, di semester lalu saya nggak iya, iya, apa iya. nggak lanjut progres lagi. Saya kaget. Hah, kok udah muncul? Iya, iya, memang. Dan itu Berarti nggak. Mm, berarti memang kayak gitu, Bu ya? Nggak ini, Bu ya? mm-mm. Oh ya udah, baik. Heeh. Karena saya nyesuaiin nilai kamu. Jadi kalau misalnya yang kamu dari semester lalu kan ya, Faisal? Iya betul. Mm-mm. Jadi yang masuk itu hanya nilai apa namanya keaktifan, kemudian pertanyaan, tugas, kemudian ujian proposal. Udah itu aja. Ujian hasil sama sidang akhirnya belum, makanya nilainya gitu. Oh gitu, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, oke. Tapi teman-teman aman ya kalau nanti misalnya teman-teman itu Bu nilainya ya itu bisa diperbaiki di semester ini kalau kalian lulus gitu. Kalau kalian nggak lulus ya masih lagi gitu ya. Oke. Oke. Udah pada isi presensi ya boleh silakan. Em, ada pertanyaan, Bu, kalau nilainya di atas KKM perlu chat dosen pengujinya untuk memperbaiki eh, perbaiki saja lah teman-teman kalau sudah di atas KKM sampaikan aja ke dosen pengujinya bahwa Pak ada tambahan ini perlu didiskusikan dulu atau saya langsung mengerjakan apa namanya revisinya ya tapi amannya sih kalian langsung mengerjakan revisinya kalau sudah baru menghubungin dosen pembimbing ya pembimbing dulu kalau mau mengirimkan apa namanya revisinya terus ke penguji. Kalau pengujinya sudah oke, baru disodorin apa namanya surat persetujuan revisi. Oke, oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup, teman-teman. Oke, ada yang mau di apa namanya dicek naskahnya? Siva ya, Siva ya. Siva, ini ya, tolong teman-teman juga, tolong nanti pakai apa template yang terbaru ya. Enggak begini sih ini salah nih. Ini kelihatan nih. Ini bukan begini ya. Template terbaru. Jadi, hah? Template terbaru. Iya, ini. Tapi saya udah selesai di ujian hasil aja, Bu. Tinggal sidang. Iya, ubah ya. Dosen pengujimu siapa? Dosen pengujinya Pak Henry. Dosen pembimbingnya Pak Rojul. Emang Pak Rojo nggak ngecek ini nih? Ini kelihatan banget nih di depan. Kalau saya sih pasti kelihatan ya. Gitu. Ini juga penomorannya salah nih. 2. Ya. Em, sebentar. Ini kamu pakai pakai template yang mana ya, Siva? Kok begini? Template yang tahun kemarin, Bu. Tahun lalu nggak begini deh.
Enggak kok, enggak begini. Emang beda ya, Bu? Iya, maksudnya karena saya yang bikin gitu. Saya ikut bikin dengan tim ya, dengan prodi. Enggak begini maksudnya ini. Dari mana ya? Pernyataan originalitas. Tempatnya dapat dari mana sih? Originalitas ini. Gini, terus kamu dapat dari mana sih, Pak? Kok ajaib? Ini yang terbaru kah? Paling baru kah? Enggak, Bu. Itu tempat tahun kemarin, Bu. Tim fakultas. Emang kita ada fakultas? Oh, ya. Ini kamu dapat dari mana? Oh, ada tambahan ya? Dan saya nggak tahu. Nah ini terus gimana sih? Saya Ini juga coba deh. kaget kok. Setahu saya Lah, emang dikit ya, bisa lah. lah ini yang Waduh. nulis kaget terus gimana sayanya? Nah ini soalnya saya nggak merasa ngoreksi bikin tim fakultas sih. Kamu lihat di mana nih, Cipa? Waduh, kacau juga ini. April ada pertanyaan, April? Iya Bu, saya mau tanya, Hmm. kan waktu itu saya pernah ikut remedial terkait proposal yang rubrik penilaian masih di bawah KKM ya Ibu ya. Nah, Mhm. eh, saya jujur agak-agak lupa ya. Nah, yang saya upload di form yang berita acara itu tuh yang buat di review, itu ternyata saya baru sadar yang saya upload itu yang masih di bawah 70 kalau nggak salah. Yang Mhm. nilainya tuh masih 66,5. Nah, karena Mhm. itu saya lumayan lupa Bu. Sebelumnya saya udah ikut remedial. Apakah remedial Belum. itu langsung dikirimin tuh filenya atau belum ya gitu? Nah ini apa? Nggak, karena terlalu lama gitu ya. Sama sih, kadang kita juga di dosen itu ini sudah saya nilai belum ya, diupdate belum ya gitu. Tapi gini, April, kamu ngeceknya adalah apa namanya? Lihat nilai kamu itu sudah 70 atau belum gitu ya. Kalau di Siska sudah 70 berarti harusnya sih untuk rubrik penilaian terbaru dikirimkan. Tapi kalau misalnya belum dikirimkan ya minta aja ke dosen pengujinya gitu ya. Untuk di Siskanya itu di bagian yang mana Bu ya? Kamu ujian proposal sudah kan? Iya, dan udah di ACC gitu loh. Makanya Ujian sampai hasil ujian sudah. hasil gitu pas remedial tuh udah di ACC untuk perbaikannya udah lulus lah ibarat kata untuk Mm. perbaikan gitu udah lanjut. Makanya saya lupa, oh iya ya baru ingat yang dikirimin yang kemarin yang masih remedial gitu. Tapi kan kamu belum ujian hasil kan? Oh iya, belum ujian hasil. Nah, belum. Kalau belum berarti belum submit gitu. Cuma kamu harus harus mencari nih nilai kamu rubrik penilaian yang di atas 70, yang setelah revisi itu berapa nilainya. Justru itu nanti yang jadi syarat untuk ujian hasil gitu. Jadi bukan yang di bawah KKM. Oke, berarti kalau misalnya belum ada berarti saya mintain lagi Bu ya ke dosen penguji ya. Minta aja ke dosen pengujinya. Cari dulu ya filenya. Kalau memang benar-benar belum ketemu, ya udah cari dosen penguji. Karena gini, kamu salah kirim, salah submit ya, submit file itu nggak divalidasi sama prodi gitu. Oh, Itu oke. bener. Soalnya anak saya nih kemarin salah submit yang itu rubrik penilaian yang di bawah 70 gitu. Akhirnya nggak divalidasi kan, maksudnya disuruh memperbaiki gitu. Takutnya adalah ketika nanti kamu ini anggapannya ya, ta- apa sesi kedua itu yang daftar proposal itu bakal banyak banget mahasiswa yang ikut medpen sekitar berapa? 400 apa 600 ya? 600-an kali ya. Itu diarahkan untuk mendaftar proposal semua, ujian proposal. Nah, untuk mahasiswa yang sekarang nih, TI aja sekitar 90-an ya, itu diharapkan bisa ikut ujian hasil. Jadi ya sekitar
katakan 700 lah ya, 700 mahasiswa itu bakalan daftar di periode 2. Jadi sebegitu riwahnya ya, ketika nanti kamu ini nilai apa namanya rubrik penilaiannya ini enggak, ini yang lama nih belum yang direvisi. Nah, takutnya malah apa namanya udah kesempatan untuk submit ulang itu sebentar ya, dosen penguji atau dosen pengujinya itu lagi riwah, malah kamu nggak diurusin gitu loh. Jadi kalau kamu sadar dari sekarang ya segera minta gitu ya, besok lah minta untuk rubrik penilaian terbaru. Jadi usahakan teman-teman semua itu secara administrasi sudah dilengkapin ya, mulai dari sekarang. Jadi waktu besok daftar sidang hasil itu sudah nggak ada perbaikan apa namanya dokumen yang disubmit gitu ya, untuk meminimalisir hal-hal yang ini nggak divalidasi, ini repot, kita jangka waktunya cukup sempit, banyak yang daftar, akhirnya prodi pusing, terus nggak ada penambahan waktu, malah kalian nambah semester gitu. Itu resiko terburuknya ya, nanti malah bayar lagi kan, sayang-sayang duitnya gitu ya. Afril dan teman-teman ya, tolong diperhatikan. Oke, baik Bu. Di sini udah saya cek ternyata Apa? ujian proposalnya udah secara dari Siskanya udah di Hmm. KKM. Cuman untuk rubrik berarti masih harus minta lagi ya Bu ya? Ya, ya. Jadi segera ya diminta. Oke. Perbaikan itu 19 sampai 25 November Bu ya, sesuai sama di tele. Ini perbaikan kan? Enggak. Ini eh, untuk yang informasi dari tele sih, saya bacanya di sini dari Kak Faris itu bagi yang belum mendapatkan penilaian, itu kan sampai Rabu 19, terus di bawahnya kesempatan perbaikan. Untuk yang masih ada status perbaikan, Mm-mm. periodenya itu 19 sampai 25. Jadi saya rada bingung nih yang dipakai yang besok atau yang 19 sampai 25. Kalau kamu kan enggak ikut ujian kemarin. Iya, aku langsung hasil sekarang Ibu. Kemarin hasil. Oh enggak, kemarin proposal. Yang sesi 1, yang tanggal kemarin, 2 minggu lalu kalau nggak salah. Itu kamu proposal. Enggak, hasil. Oh, itu sudah hasil. Iya. Terus sekarang nilai hasilnya berapa? Di Siska. Di bawah KKM apa di atas KKM? Nilai Siska ya. Coba sebentar aku cek dulu. Siska. Nilai akhir ya, Bu ya? Iya. Heeh. Nilai akhir dari dosen penguji itu tertulis di sini 66,50. Kayaknya yang aku upload itu yang dari apa namanya? Yang dari proposal deh, Ibu. Itu hasil kan? Kamu kemarin ikut ujian hasil kan? Tahun yang kan aku kan nambah 1 semester lagi ya. Yang kemarin aku eh, telat untuk isi form. Itu posisi belum mau ujian hasil tapi gagal gitu, Ibu, Oh, juga gagal yang daftar. semester ini. Yang semester ini, Semester ini aku ikutnya hasil. Tapi di sini hasilnya nilainya 66,50 mengikuti oh, yang dari proposal gitu. heeh. Udah dapat rubriknya belum? Belum. Di berita acara sini nggak ada? Di sini. Rubrik dari berita acara ini aku buka linknya. Ini NIM-nya udah dibuka. Udah aku buka dan ini mengarah ke iya yang 66,5 yang sesuai ku upload itu, yang Eh, dari proposal. Sebentar. Berarti kamu harus segera itu revisi, April. Kamu ujian hasil TA kan? Ujian hasil kan? Iya, ujian hasil. Nilainya di bawah KKM. eh Udah di atas KKM, cuman aku tuh rada bingungnya di sini yang aku upload ini kan dari rubrik yang kemarin sempet dikirimin kan, yang dari proposal. Nah, aku kirimin ke
Siskanya tuh yang dari proposal itu Bu, yang masih banyak komentar. Nah, yang versi revisinya udah clear semuanya itu aku gak buat lagi gitu. Belum buat lagi. Harusnya sih itu ya. Jadi nilainya untuk apa? Berarti selanjutnya kamu apa? Ujian sidang akhir apa itu hasil? Kalau sebelum yudisium itu Sidang hasil ya, akhir. Sidang akhir. sidang akhir. Oh ya. Berarti sidang akhir nanti kamu harus mengupload rubriknya yang nilainya di atas KKM atau minim 70 lah gitu. Gitu April. Ya, tapi kalau misalnya nilai ujian hasil kamu itu di bawah KKM berarti harus segera melakukan revisi. Oh, oke. Berarti aku harus coba kontak dosen pengujinya untuk ini kan udah dapet ACC dari Dospem juga. Berarti tinggal dari dosen pengujinya aja ya, Ibu ya, buat rubrik Ya. penilaian baru. Gitu. Ya. Untuk re-uploadnya sama Ibu di Siska. Di Siska, tapi kan itu sorry nanti untuk itu ditanyakan ke Mbak Faras ya. Oh iya, Nah, Ibu tanyain besok deh ya oke untuk siap yang Ibu. revisi ya. Oke siap Ibu. Oke, cukup Terima April. kasih. Iya cukup Ibu. Oke teman-teman, cukup. Ada pertanyaan lagi nggak? April cukup. Nah, back ke Siva ya. Siva, ini tolong disesuaikan ya, Siva ya. Ya Bu, saya Ini juga anak, bingung nih. maksudnya yang tadi itu salah itu karena template yang lama. Ini kamu ambil dari mana kan saya nggak ngerti. Mana Depok 26 Mei 2026 lagi. Waduh. Kan belum nih, tahun depan. Kamu mau lulus tahun depan atau tahun ini sih? Tahun kan Januari bukannya sidang ya Bu? Oh iya, iya betul. Ini Mei. Ya pokoknya nantilah di itu ya, Siva ya. Diubah lagi ya Bu. Coba deh nanti aku japrin Pak Rojul deh. Ini anaknya Pak Rojul. Terus daftar isinya ya, ini salah Mas Yan Siva ya. Harusnya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Ini daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu halamannya pakai apa namanya? Angka Romawi gitu. Nah, itu ya, Siva ya di sini terus kayaknya ini nggak perlu di bold semua deh. Ya, kamu sesuaiin. Baru bab satunya itu halaman 1, 2, 3 dan ke bawah ya, Siva. Terus ini ya. Ini juga ya. Kita cari sendiri. Ya. Ini gambar model oke. Ini gimana sih? Gambar 4.4, 1 tahapan data mining, 2 model 1. Gimana sih maksudnya ini? Bab 4 itu Bu. Ini nggak usah gini. Kita gambar 4.4, langsung aja tahapan data mining gitu. Langsung tulisannya aja gitu ya Bu. Iya, kenapa harus ada urutan lagi? Kecuali gini, gambar 4.4. 4.1, 4.2. Nah, ini tabel 4.1, tabel 4.2. Tulisan tabel ini di atas gini judul tabel. Kamu pakai kamu ini anu banget ini sih Pak. Berantakan nih. Ya, dari huruf ini nggak sama. Ini pakai apa? Kalibri kali. Ya, ini Times New Roman, ini Kalibri, judul tabel nggak sama.
ini gambar ini. Kalau gambar di bawah apa di atas ini harusnya spasi gitu kan. Gambar harusnya ini 4.1, 4.2 gitu, Sifah ya. Terus kalau apa namanya judul tabel, judul gambar bukan istilah asing, nggak perlu diitalik. Nah, judul tabel ini harusnya di atas tabel, ini tulisannya kebalik. Ini beneran loh, Siva. Kamu cek lagi ya, Siva ya. Emang kemarin proposal nggak? Bukan jadi temuan nih, gini-gini. Dengar nggak sih suara saya? Kedengeran, Bu. Ini soalnya ada backsoundnya ini. Ini kenapa ini jadi berantem di belakang nih? Oke, gitu ya, Siva ya. Iya. Ini kamu perlu Banyak banget yang direvisi ya, Bu ya. apa? Tanya. Iya, banyak yang direvisi nih ya, Bu. Kamu proposal kemarin lolos nih. Proposal yang kemarin 70, pas ujian hasil nilainya 91, Bu. Apa pengujinya? Pengujinya Pak Henry. Alhamdulillah banget loh. Nggak dicek, kalau saya mau dicek nih. Ini ya, kamu cek di sini. Pedoman TA. Aduh, kok nggak ada nih. Template TA doang. Template TA. Coba deh besok saya sampaikan ke Mbak Faras ya. Jadi mintanya ini template rubrik penilaian sama apa namanya template itu pedoman penulisan TA. Di situ ada aturan tulisan judul, penulisan tabel, judul tabel, judul gambar, tempatnya di mana, kayak gitu ya, Siva ya. Nanti di-share di grup kan ya, Bu? Iya ya, nanti saya sampaikan. Nanti kalau misalnya saya misalnya lupa, nanti kamu reminder ya. Nah ini juga ini di rata ini ya rata kanan gitu ya. Kalau saya gini di depan lain kanan ya. Rata kanan, rata kiri. Terus spasinya berapa? Ya ini nggak lengkap nih. Ini detailsnya itu ya, Siva. Tapi rezeki loh dapat Pak Henry. Oke. Ya, jadi nilainya aman maksudnya gitu. Cuma jangan sampai itu jadi temuan ketika kamu sidang, ya, Siva ya. Iya, Bu. Baik banget, Bu. Oke, oke. Ya, saya Trama ada pertanyaan? Mau nanya terkait ini sih Bu. Kalau kan saya kemarin nggak jadi ikut ujian hasil ya, tapi udah ngirim untuk direvisi sih. Maksudnya file untuk direvisi, tapi masih belum direvisi sama Ibu Tiffany kan. Nah itu untuk pengen bertanya terkait format penulisan itu, format dokumen TA itu apakah ada yang baru apa nggak jauh berbeda atau tetap sama dari yang sebelumnya Bu? Soalnya entah kenapa Telegram saya kayak sering pasti keluar mulu gitu loh. Pokoknya jadi kayak agak cut dan jarang kayak pekerjaan kan di WA. Jadi nggak terlalu kayak merhatiin Telegram jadi sering terlewat gitu Bu. Jadi gini, Info-info gitu. uh-uh. Jadi gini, sebenarnya sebelum ujian pun gitu ya, itu di kelas TA ini akan saya arahkan. Untuk penulisan judul harusnya begini, penulisan tabel harusnya begini, untuk apa namanya penulisan halaman gitu ya, penentuan nomor halaman harusnya begini-begini. Itu untuk memaksimalkan nilai kalian di rubrik penilaian itu apa ya, ada kok satu itu tentang template gitu ya. Sebenarnya di situ. Terus apa namanya? Kalau misalnya kalian kalian ngikutin secara penuh perkuliahan ini pasti paham. Nah, untuk template
pedoman terbaru ada nggak, Bu? Sepengetahuan saya ada, tetapi untuk template-nya itu nggak jauh beda dengan yang kemarin. Cuma bedanya itu di sini. Sekarang itu kan ada skripsi berdampak sama publikasi berdampak. Nah, hanya itu saja. Ya, ditambahkan topiknya, gimana pelaksanaan skripsi berdampak, publikasi berdampak, syaratnya apa itu. Tapi secara template itu masih tetap. Jadi ukuran apa namanya huruf, kemudian halaman pernyataan originalitas, kemudian abstrak, halaman apa namanya penomoran halaman gitu itu masih sama. Ya, kalau misalnya nanti Ibu ada template terbaru nggak, itu insya Allah akan saya sampaikan sebelum teman-teman itu daftar ujian, entah ujian proposal ataupun ujian hasil ya. Biasanya gini, kalau misalnya sesi besok pendaftaran itu di tanggal 29.30 ya. Jadi 1 pekan sebelum ujian itu pasti saya membahasnya adalah sesi template gitu. Berharapnya apa? Secara konten teman-teman itu sudah dicek oleh dosen penguji masing-masing dan secara template itu saya sampaikan lagi supaya teman-teman bisa revisi ya kayak gitu ya. Saya Trama ya. Ya, Bu. Mm-mm. Makasih, Bu. Ya, nanti kalau misalnya ada informasi terbaru insya Allah nanti akan diserahkan ke ini grup ya. Oke. Oke, ada pertanyaan. Oke. Ya. April masih bisa ya, masih bisa diperbaiki. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman di sini? Nggak ada? Cukup? Nah, mungkin itu ya catatan-catatannya teman-teman. Kita sudah bahas TA dari Najib dan Syifa tadi ya, ada beberapa catatan yang mungkin itu kita ambil step untuk cek TA masing-masing apakah template-nya sudah betul ya. Tapi yang pasti adalah teman-teman pakai template-nya adalah di link yang sudah saya berikan sebenarnya ya di dokumen penting itu ada link TA skripsi berdampak. Pakai yang itu ya. Oke. Cukup? Tidak ada pertanyaan?